Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa 'allama bil qalam ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وثم قال الله سبحانه وتعالى في آية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والsyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah diberikannya kepada kita semua, baik nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, terkhusus nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua pada malam hari yang berbahagia ini bisa mengayunkan kedua tangan kita, melangkahkan kedua kaki kita, mengendarai kendaraan yang kita punya untuk menuju masjid yang sama kita cintai ini dalam rangka mengadakan salat Isya secara berjamaah, dilanjutkan melaksanakan ibadah salat sunnah tarawih. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tadinya memberikan rezeki yang begitu deras sama kita, yaitu air hujan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, ada laki-laki, ada perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Seperti kita di Indonesia, ada yang dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera dan lain sebagainya. Tujuannya hanya satu, untuk saling mengenal dengan sesama. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan untuk kita selaku hambanya manusia 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Wa ma bainahuma, dan di antaranya lah kita ditempatkan selaku hambanya. Juga salawat beriringkan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya lah yang kita harapkan di yaumil akhirah bil lafzi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Ibu Haja Aida beserta rombongan, juga yang kita hormati pengurus Masjid Al-Mutawahhidah serta hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Sebelum Ustaz lanjut berbicara, Ustaz pribadi terlebih dahulu memohon maaf kepada hadirin yang berbahagia. Ketika nanti ada penyampaian yang tidak pada tempatnya, ataupun nanti ada bahasa yang tidak pada tempatnya, maka di awal Ustaz terutama memohon maaf kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang pendengar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku manusia yang Allah ciptakan ke atas dunia ini merupakan
dunia ini adalah tempat kita untuk menanam kebaikan yang nantinya akan kita bawa kepada akhirat nantinya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu tamu yang tidak kita mau ia datang. Namun ada kalanya nanti dia datang secara tiba-tiba. Namun kedatangannya kita tidak menunggunya. Apakah itu Pak Ustaz? Yaitu kematian. Tidak ada satupun di antara kita manusia yang siap menunggunya datang. Bahkan kebanyakan di antara kita manusia menjauh daripada hal yang namanya kematian. Kenapa dikatakan dia datang mendadak? Kadang ada kalanya manusia paginya masih sehat walafiat, tahu-taunya sorenya sudah dipanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sorenya masih olahraga dan lain sebagainya. Maka ketika malam sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya ajal tidak ada satupun di antara kita manusia yang bisa menduga dan bisa menebak kapan akan datang ajal kita. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tak ada lagi guna harta, kawan karib, sanak saudara, apabila ada amal di dunia, itunya hanya pembela kita. Hadirin Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kematian Allah sudah jauh-jauh menjelaskan kepada kita. Di mana dalam Al-Qur'an disampaikan di sana, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menuju kepada hal yang namanya kematian, kita selaku hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala harus memiliki bekal yang cukup untuk dibawa ke alam selanjutnya. Kita di dunia ini ibaratkan seorang anak rantau, yang mana ketika anak rantau, seorang perantau pergi ke kota besar, tekun dan rajin ia bekerja di sana, maka nanti pulang ke kampung halaman kembali, maka sukses dan jayalah ia. Namun seketika anak rantau tersebut pergi ia ke kota besar, namun di kota besar tersebut hanya main-main, tidak serius bekerja, maka nanti pulang ke kampung otomatis hidupnya tidak akan sukses. Begitu juga kita manusia, Allah ciptakan kita ke atas dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya, dan nanti ibadah yang kita punya akan dibawa kepada alam selanjutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Salah satu ibadah yang senantiasa kita kerjakan yakninya salat 5 waktu. Itulah merupakan kewajiban yang Allah berikan kepada kita selaku hamba-Nya. Untuk yang namanya salat wajib ini banyak hadis menyampaikan, banyak dalil Al-Qur'an menyampaikan terkait salat ini. Di antaranya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat merupakan tiang agama. Barang siapa mendirikan salat, berarti ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti ia telah menghancurkan agama. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur yang panjang kepada kita, badan yang sehat, maka kita usahakanlah apa-apa yang telah Allah wajibkan kepada kita selaku hambanya, maka marilah kita kerjakan sebaik mungkin. Dan apa-apa yang telah Allah larang untuk kita selaku hambanya, maka kita tinggalkanlah yang demikian. Dan pada hadis yang lain disampaikan di sana, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara bihara. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka ialah kafir yang nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait kematian tadi, sekiranya Pak Ustadz, saya membangun sebuah gedung yang tinggi, kokoh di dalamnya Pak Ustadz, tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya, tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Apakah ajal tetap datang kepadaku? Pasti akan datang. Walaupun kita bersembunyi tempat yang paling gelap, kita berlari kepada gunung yang tinggi, kepada gunung yang kokoh, namun seketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan ajal kita sudah tiba, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalathin. Shadaqatun jariyah, aw ilmun yattafa'ula bihi, aw waladun shalih yad'ulah." Ketika wafat atau meninggal anak manusia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, harta yang diwakafkan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak-anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum hal yang namanya kematian menghampiri kita, maka marilah kita jadikan kehidupan di dunia ini senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi apa-apa yang telah Allah larang kepada kita selaku hambanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak merenung. Kita lihat kepada pemakaman sana. Mungkin ada keluarga kita di sana, atau mungkin orang tua kita, kerabat kita yang di sana. Mereka dahulunya juga pernah hidup seperti kita, juga pernah berkegiatan seperti kita, juga pernah mereka memiliki pangkat seperti kita. Namun ketika Allah sudah menyampaikan ajalnya sudah sampai, maka tidak bisa berkata apa-apa. Mau tidak mau kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang berbahagia, sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siapkanlah amal yang baik sebaik-baiknya. Siapkanlah bekal sebaik mungkin yang akan nantinya kita bawa kepada alam selanjutnya. Terutama ketika di bulan suci Ramadan ini, inilah salah satu momentum untuk kita memperbaiki diri. Inilah salah satu yang Allah berikan kepada kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW untuk beramal ibadah dengan sebaik mungkin. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan tadi di awal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan di bulan Ramadan inilah momentum untuk memperbaiki diri, muhasabah diri daripada kesalahan ataupun kehilapan yang telah diperbuat di bulan-bulan sebelumnya. Dan pada bulan Ramadan ini Allah selipkan satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar, yang hanya dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu kita. Yang mana ketika kita nanti mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar, maka samalah amalan yang kita kerjakan sebagai beramal ibadah 1000 bulan lamanya. Sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran yang mulia,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Hadirin Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk malam hari yang berbahagia ini hanya sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Adapun yang bisa kita ambil kesimpulan yang pertama, sebelum yang namanya ajal menjemput kita, selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, badan yang sehat, maka marilah kita pergunakan untuk beramal ibadah, mematuhi apa-apa yang telah Allah perintahkan untuk kita selaku hambanya, dan menjauhi apa-apa yang telah Allah larang untuk kita selaku hambanya. Dan yang kedua, selama di bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, muhasabah diri, dan meningkatkan kualitas ketakwaan serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Wa akhiran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.